Ini adalah cerita tentang gadis desa buruh pemetik bunga melati ini tak menyangka mendapatkan keajaiban besar ini saat bertemu burung elang ini. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa kecil di lereng bukit. Matahari baru muncul di balik pepohonan, memancarkan cahaya hangat yang menembus sela-sela daun. Di kebun melati yang luas, Nadine sudah memulai pekerjaannya. Tangan-tangannya yang lincah menunduk, memetik bunga melati satu persatu, sambil mencium harum lembut dari bunga-bunga putih yang merekah. Meski masih remaja, Nadine terbiasa bekerja sejak kecil, membantu keluarganya yang hidup sederhana. Hasil petikan hari itu akan dijual di pasar desa, cukup untuk menambah uang jajan keluarga. Nadine bernyanyi kecil sambil bekerja, suaranya ringan seperti angin pagi. Ia menikmati kesendirian di kebun, di antara bunga melati yang bergoyang tertiup angin. Namun, hati kecilnya selalu terasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Sebuah rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan membawanya melangkah lebih jauh ke dalam hutan, melewati jalan setapak yang jarang dilewati orang desa. Di tengah hutan, ia mendengar suara aneh, sebuah rintihan lemah yang membuat hatinya bergetar. Nadine mengikuti suara itu, hati-hatinya dipenuhi rasa cemas namun juga penasaran. Semakin ia melangkah, suara itu semakin jelas, hingga akhirnya ia menemukan seekor burung elang besar yang tampak terluka. Sayapnya terkulai lemah, dan matanya yang biasanya tajam kini menatap Nadine dengan penuh kesakitan. Tanpa ragu, Nadine mendekat. Ia meletakkan keranjang bunga melatinya di tanah dan memeriksa sayap elang yang tampak patah. "Oh, kau terluka, ya?" bisiknya lembut. Burung itu mengedipkan matanya, seolah mengerti kata-kata Nadine. Hati gadis desa itu bergetar. Ia sudah terbiasa dengan binatang, tapi melihat seekor elang sebesar ini terluka membuatnya merasa bertanggung jawab. Ia meraih sepotong kain dari tasnya dan perlahan membalut sayap elang itu. Burung itu tidak melawan. Sebaliknya, ia menundukkan kepalanya sedikit, seakan menerima pertolongan Nadine. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, Nadine merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keajaiban halus terasa di udara, seperti bisikan angin yang membawa rahasia hutan. Hari itu, Nadine tidak menyadari bahwa burung elang itu bukanlah burung biasa. Ia adalah makhluk yang memiliki kekuatan ajaib, penjaga hutan yang sudah lama menunggu manusia yang berhati murni. Saat Nadine membersihkan darah dan kotoran dari sayap elang, burung itu tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam dan bergetar. "Terima kasih, manusia muda. Hatimu murni, dan itu langka." Nadine terkejut, hampir terjatuh ke tanah. Kau bisa berbicara?" tanyanya, suaranya gemetar. Elang itu mengangguk perlahan, bulunya yang coklat keemasan berkilau di bawah cahaya pagi. "Aku bukan burung biasa. Aku penjaga hutan ini, dan hari ini takdir mempertemukan kita. Karena kebaikanmu, kau akan melihat keajaiban yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Rasa takut bercampur kagum mengalir di tubuh Nadine. Ia menatap burung elang itu, masih sulit mempercayai matanya. Namun, ada ketenangan dalam suara elang itu yang membuatnya percaya. "Keajaiban?" gumam Nadine, suaranya lembut. "Keajaiban apa yang bisa terjadi padaku, seorang gadis desa biasa?" Elang itu mengepakkan sayapnya dengan lembut, meski terlihat sakit. Keajaiban tidak mengenal status atau kekayaan. Ia hadir bagi hati yang tulus. "Kau, Nadine, telah menunjukkan kebaikan tanpa pamrih, dan itu adalah kunci. Ada rahasia yang tersembunyi di hutan ini, rahasia yang akan membawamu pada perjalanan luar biasa. Tapi untuk itu, kau harus percaya dan berani." Nadine menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu.
Ia memang selalu merasa ada sesuatu yang lebih dalam hutan itu, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Namun, kenyataan yang dihadapinya sehari-hari, memetik bunga melati, membantu keluarga, berjalan di jalan setapak yang sama, tidak pernah memberinya petunjuk tentang dunia lain yang tersembunyi di balik pepohonan. "Hai, burung elang, apa aku bisa menolongmu lebih banyak?" tanya Nadine. Elang itu menatapnya dengan mata emas yang dalam, seakan menilai ketulusan hatinya. "Ya, ada satu hal. Kau harus membawaku ke sumber air di hutan, tempat yang hanya diketahui oleh mereka yang bersih hatinya. Air itu akan menyembuhkan sayapku, dan aku akan menunjukkan padamu jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi hati-hati, perjalanan ini bukan tanpa rintangan." Nadine mengangguk, tekad mulai menyala di dalam dirinya. Ia mengambil keranjang bunga melatinya dan memandang hutan di sekitarnya, pepohonan tinggi dan jalur sempit yang belum pernah ia lewati sendiri. "Aku akan menolongmu," katanya mantap, walau ada sedikit getaran di suaranya. Mereka pun memulai perjalanan. Nadine berjalan perlahan sambil mendukung burung elang agar tidak jatuh. Saat mereka melangkah lebih dalam ke hutan, cahaya pagi berubah menjadi sinar hangat yang menembus dedaunan, menciptakan pola indah di tanah yang lembab. Setiap langkah Nadine terasa seperti membuka pintu ke dunia yang belum pernah ia kenal. Aroma bunga melati yang ia bawa berpadu dengan harum tanah dan daun basah, menciptakan suasana magis yang membuatnya merasa berada di tempat yang berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Sepanjang perjalanan, Nadine menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Binatang-binatang hutan tampak lebih tenang, burung-burung kecil berkicau riang, dan angin seolah membawa pesan lembut. Burung elang sesekali berbicara, memberi petunjuk tentang jalur aman dan menunjukkan tempat-tempat yang memiliki energi khusus. Nadine mulai merasa bahwa dunia yang ia kenal di desa hanyalah sebagian kecil dari dunia yang luas dan ajaib ini. Ketika mereka akhirnya sampai di sumber air tersembunyi, Nadine menatap air jernih yang memantulkan sinar matahari seperti kristal. Elang itu melompat ke tepi air dan mencelupkan sayapnya, dan perlahan, sayap yang patah itu sembuh dengan kilau lembut, seakan mendapatkan energi baru. Nadine terpana, matanya berbinar-binar. Ia baru menyadari bahwa pertemuan pagi itu bukan sekadar kebetulan. Ia sedang menyaksikan keajaiban yang nyata. Elang itu menoleh ke arah Nadine, matanya tajam namun hangat. "Ini baru awal, Nadine. Dunia ini penuh keajaiban yang menunggu untuk ditemukan, dan kau, dengan hati yang tulus, adalah bagian dari semuanya. Percayalah pada dirimu sendiri, dan ikuti jejak yang akan kubuka untukmu." Nadine merasakan campuran kagum, takut, dan semangat membara. Hari itu, ia pulang ke desa dengan langkah ringan, tapi hatinya penuh pertanyaan dan rasa ingin tahu. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Keajaiban itu telah mengetuk pintunya, dan ia siap membuka diri untuk perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang akan mengubah nasibnya dan mengungkap rahasia hutan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan pagi itu, Nadine pulang ke rumah dengan langkah ringan, namun pikirannya tidak tenang. Selama perjalanan kembali ke desa, bayangan burung elang dan air jernih di sumber tersembunyi terus menghantui pikirannya. Ia merasa seolah hatinya telah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia menaruh keranjang bunga di dapur rumah, di mana ibunya sedang menyiapkan sarapan. "Laila, maksudku, Nadine, kenapa tampak gelisah pagi ini?" tanya ibunya sambil meletakkan piring berisi nasi hangat di meja. Nadine tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegembiraannya sekaligus rasa takutnya. "Ah, aku hanya merasa lelah dari kebun, Bu. Tidak ada yang istimewa."
Ia tahu ibu tidak akan mengerti jika ia menceritakan tentang burung elang yang bisa bicara dan sumber air tersembunyi di hutan. Namun hati Nadine terlalu gelisah untuk diam. Malam itu, ia duduk di ambang jendela kamar, memandang bintang-bintang yang mulai bermunculan. Ia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Tiba-tiba, dari hutan yang gelap, terdengar suara lembut namun jelas. Suara burung elang. Nadine. Nadine menelan ludah, hampir tidak percaya. Suara itu datang dari hutan di balik kebun. Tanpa ragu, ia segera mengambil senter kecil dan berjalan menuju sumber suara, membawa keranjang bunga sebagai penghalang insting jika ada binatang liar. Di tengah pepohonan, cahaya senter menyorot burung elang yang kini berdiri gagah di atas batu besar. Sayapnya telah sembuh sempurna, namun matanya tampak lebih tajam, lebih bijaksana. Kau kembali, suara elang terdengar lebih jelas kini, seolah bergetar dengan kekuatan magis. Kau memiliki keberanian, Nadine, untuk menapaki jalan yang jarang dilalui manusia. Tapi keberanianmu hanyalah awal. Hatimu harus murni, karena tugas yang akan kuberikan membutuhkan ketulusan tanpa pamrih. Nadine mengangguk, suaranya nyaris berbisik. Aku akan mencoba. Tapi, mengapa aku? Aku hanya seorang gadis desa biasa. Elang menunduk sedikit, bulunya berkilau seperti emas di sinar bulan. Seorang manusia biasa pun bisa menjadi luar biasa jika hatinya tulus. Kau, Nadine, memiliki kualitas itu. Di dunia ini, terlalu banyak manusia yang mengambil tanpa memberi. Tapi hatimu berbeda. Kau peduli pada yang lemah, pada yang terluka, bahkan pada yang tidak bisa membalas. Dan itulah yang membuatmu layak. Kata-kata itu membuat dada Nadine berdebar kencang. Ia merasa tersentuh sekaligus kagum. Tugas, apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Elang mengepakkan sayapnya pelan. Di hutan ini, keseimbangan hidup terancam. Ada beberapa makhluk yang membutuhkan perlindungan, namun manusia sering mengganggu tanpa sadar. Tugas pertamamu adalah membantu menjaga keseimbangan itu. Kau harus pergi ke lembah dekat sungai besar. Di sana ada pohon tua, dan di bawahnya, seekor hewan kecil terluka yang menunggu pertolongan. Hati-hati, Nadine. Tidak semua jalan mudah, dan tidak semua makhluk ramah. Nadine menelan ludah. Lembah itu jarang dikunjungi penduduk desa, dan jalan ke sana penuh rintangan, akar pohon yang licin, batu-batu besar, dan suara binatang liar yang tidak diketahui. Namun rasa ingin tahu dan keberaniannya mengalahkan rasa takut. Baik, aku akan pergi, katanya mantap. Elang mengangguk. Bagus. Tapi ingat, ini bukan sekadar menyelamatkan makhluk. Kau juga harus belajar mendengar hutan, membaca tanda-tanda alam, dan percaya pada nalurimu. Itu akan menjadi kunci untuk semua keajaiban yang akan kau temui. Perjalanan Nadine ke lembah dimulai saat fajar berikutnya. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa keranjang bunga melati, serta beberapa perbekalan seadanya. Di setiap langkah, burung elang terbang di atasnya, kadang menyambar cabang pohon untuk menunjukkan arah, kadang mengepakkan sayap seakan memberi semangat. Sepanjang perjalanan, Nadine mulai menyadari keajaiban hutan yang sebelumnya tersembunyi. Cahaya matahari yang menembus daun tampak seperti ribuan bintang kecil di tanah. Aroma tanah basah bercampur dengan harum bunga liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Setiap suara, gemericik air, kicauan burung, gesekan daun, seolah berbicara padanya. Ia belajar mengenali pola dan ritme hutan, seakan hutan itu menjadi teman yang membimbingnya. Ketika mereka sampai di lembah,
Nadine menemukan sebuah pohon tua yang besar, akarnya menjulur seperti ular di tanah. Di bawahnya, seekor kelinci kecil dengan bulu putih coklat tanpa kesakitan, salah satu kakinya tersangkut akar pohon. Nadine menahan napas, takut membuat kelinci itu panik. Ia merunduk perlahan, berbicara dengan suara lembut. "Tenang, kecil, aku akan membantumu." Dengan hati-hati, ia membebaskan kaki kelinci dari akar pohon. Tangan Nadine gemetar, tetapi ia terus berusaha, merasakan energi hangat mengalir dari tubuhnya ke makhluk kecil itu. Saat kelinci itu akhirnya bisa berdiri, ia melompat dengan lincah, kemudian menoleh seolah mengucapkan terima kasih sebelum melompat ke semak-semak. Elang itu menatap Nadine dengan mata penuh kebanggaan. "Lihat, Nadine, kebaikanmu tidak hanya menyembuhkan makhluk, tapi juga memulihkan keseimbangan hutan. Kau telah mengambil langkah pertama dalam perjalananmu. Ingat, keajaiban sering muncul ketika hati murni bertemu keberanian." Nadine tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia merasakan ikatan yang lebih dalam dengan hutan, burung elang, dan semua makhluk di sekitarnya. Di dalam dirinya, muncul kesadaran bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Tugas pertama ini mungkin sederhana bagi orang lain, tapi bagi Nadine, ini adalah awal dari perjalanan menakjubkan yang membawanya ke dunia keajaiban, persahabatan, dan keberanian. Malam itu, ketika Nadine kembali ke rumah, ia tidak hanya membawa cerita tentang kelinci kecil yang diselamatkan, tapi juga pengalaman batin yang memperkaya jiwanya. Ia menatap bintang-bintang dan tersenyum. Suara burung elang terdengar samar dari kejauhan, seperti janji bahwa ini baru awal dari keajaiban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar menyingsing dengan lembut, membasahi desa dengan cahaya hangat. Nadine sudah bangun sebelum matahari benar-benar muncul, hatinya dipenuhi rasa campur aduk, gugup, bersemangat, dan sedikit takut. Ia tahu hari ini ia akan menghadapi tantangan pertama yang tidak seperti pekerjaan sehari-hari di kebun melati. Dengan perbekalan sederhana, keranjang bunga melati, sebotol air, dan seutas tali, ia berjalan menuju hutan, di mana burung elang menunggunya di tepi pepohonan. Elang itu menyambutnya dengan kepakan sayap yang lebar, seolah memberi semangat. "Nadine, kau siap?" tanyanya dengan suara dalam dan penuh kewibawaan. Nadine mengangguk. "Aku akan mencoba sebaik mungkin." Suaranya gemetar, tetapi ada tekad yang muncul dari dalam hatinya. Burung elang mengepakkan sayapnya sekali lagi, kemudian terbang di depan, memberi arah melalui hutan yang rapat dan jarang dilalui manusia. Jalan ke lembah yang disebutkan elang itu penuh tantangan. Akar pohon yang menjulur seperti ular menutupi jalan setapak, dedaunan basah membuat tanah licin, dan kadang suara ranting patah membuat Nadine menahan napas. Namun, setiap langkah ia rasakan semakin ringan karena ada kehadiran burung elang di dekatnya. Ia mulai memahami bahwa elang itu bukan hanya pelindung, tapi juga guru, mengajarinya membaca bahasa hutan yang selama ini asing. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul seekor babi hutan besar. Mata hitamnya menatap Nadine tajam, menggeram. Jantung Nadine berdetak kencang, dan ia teringat kata-kata burung elang, tidak semua makhluk ramah. Nadine menunduk, mencari cara agar babi itu tidak menyerang. Ia ingat aroma bunga melati yang ia bawa, bunga yang ia petik dengan tulus setiap hari. Ia mengambil beberapa kuntum dan melemparkannya perlahan ke tanah, menciptakan aroma yang membuat babi itu berhenti, mengendus, kemudian mundur pelan. Elang itu mengepakkan sayapnya, menatap Nadine. "Bagus, kau mulai memahami. Bukan kekuatan yang menyelamatkanmu, tapi ketulusan hati dan kecermatanmu." Nadine tersenyum tipis, meskipun keringat membasahi dahinya.
ia merasakan hubungan aneh dengan hutan. Setiap langkahnya, setiap hembusan napasnya, terasa selaras dengan alam. Tidak hanya sekadar manusia dan binatang, tapi energi yang lebih halus, seolah hutan sendiri mengawasi dan membimbingnya. Setelah menembus hutan lebat, Nadine akhirnya tiba di sebuah sungai kecil yang mengalir deras. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari seperti ribuan berlian. Burung elang mendarat di sebuah batu besar di tengah sungai, menunjuk ke arah pohon yang berdiri tegak di tepi sungai. Di bawah pohon itu, Nadine melihat sesuatu bergerak. Seekor anak rusa tampak terjebak di antara akar-akar pohon. Bulunya basah karena air sungai, tubuhnya gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Nadine menelan ludah. Ini lebih menantang daripada kelinci kecil yang ia selamatkan sebelumnya. Anak rusa itu lebih besar, lebih cepat, dan panik. Ia harus bertindak hati-hati agar tidak melukai hewan itu. Dengan napas dalam, ia melangkah perlahan sambil mengeluarkan suara lembut. "Tenang, kau aman, aku tidak akan menyakitimu." Rusa itu menatapnya dengan mata besar, penuh ketakutan, tetapi tidak melarikan diri. Nadine merasakan energi aneh mengalir dari tangannya saat ia menyentuh bulu rusa yang basah. Aroma bunga melati di keranjangnya ikut tercampur dengan udara hutan, menciptakan suasana menenangkan. Rusa itu sedikit tenang, dan Nadine berhasil membebaskan kakinya yang tersangkut akar. Elang itu mengepakkan sayapnya, terbang rendah di atas kepala Nadine. "Lihat, Nadine, keajaiban sering muncul melalui kesabaran dan ketulusan. Kau mulai merasakannya, bukan?" Nadine mengangguk, matanya berbinar. Ia merasa sesuatu yang hangat mengalir dari tangannya ke rusa itu, seolah ada energi yang tidak ia mengerti sepenuhnya, tapi nyata. Ia sadar, ini lebih dari sekadar pertolongan fisik. Ada hubungan magis yang muncul karena hatinya murni. Setelah rusa itu bebas, ia melompat ke semak-semak dan menghilang dari pandangan. Nadine tersenyum lega. Ia merasa bangga, tapi juga kelelahan. Namun, burung elang menegur lembut, "Masih ada pelajaran lain hari ini. Kau harus belajar menghadapi rasa takutmu sendiri. Terkadang ancaman terbesar bukan dari binatang, tapi dari keraguan dalam hati." Perjalanan Nadine berlanjut, menyusuri jalur sempit yang hanya bisa dilalui satu orang. Ia harus memanjat batu besar, menyeberangi sungai kecil dengan bantuan batu-batu licin, dan melompati akar-akar pohon yang menjulur. Setiap tantangan menguji keberanian, ketelitian, dan kesabaran Nadine. Elang tetap di dekatnya, memberikan petunjuk, tetapi tidak ikut campur secara langsung, membiarkan Nadine belajar dari pengalaman. Di tengah perjalanan, Nadine menemukan sebuah bunga melati yang berbeda. Bunga itu berkilau lembut di bawah sinar matahari, lebih putih dan harum daripada yang biasa ia petik. Tanpa sadar, ia merasakan dorongan untuk memetik bunga itu dan membawanya dalam keranjang. Begitu disentuh, bunga itu memancarkan energi hangat yang menyelimuti tangannya, seakan memberi semangat dan keberanian. Ia tersenyum, menyadari bahwa bunga melati yang ia kenal selama ini ternyata memiliki kekuatan magis, terutama ketika hatinya tulus. Ketika malam mulai menurunkan bayangannya, Nadine dan elang akhirnya tiba di sebuah clearing kecil di hutan, tempat yang tenang dan aman. Nadine duduk di tanah, menatap bintang-bintang yang mulai muncul, dan merasakan tubuhnya lelah tapi jiwanya ringan. Elang mendarat di sampingnya, matanya emas bersinar di cahaya bulan. "Kau berhasil, Nadine. Hari ini, kau belajar 3 hal penting: keberanian, ketulusan, dan kepekaan terhadap dunia di sekitarmu. Ini hanyalah awal. Masih banyak hal yang akan kau pelajari, banyak makhluk yang akan kau temui, dan banyak rahasia hutan yang menunggu untuk terbuka. Tapi yang terpenting,
kau mulai memahami satu hal. Keajaiban tidak hanya ada di luar dirimu, tapi juga di dalam hatimu sendiri. Nadine menatap burung elang, hatinya dipenuhi rasa kagum. Ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kenal hanyalah sebagian kecil dari kehidupan yang lebih luas, ajaib, dan indah. Ia tersenyum, menutup mata sebentar, merasakan kedamaian dan kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya. Malam itu, Nadine tidur di hutan dengan rasa syukur dan semangat baru. Ia tahu, besok akan ada tantangan lain yang menunggunya, tetapi ia tidak takut lagi. Ia sudah mulai memahami bahwa hatinya, ketulusan, keberanian, dan bahkan bunga melati yang ia petik, semuanya memiliki peran dalam perjalanan magisnya. Dunia hutan, burung elang, dan makhluk-makhluk yang ia temui bukan sekadar kehidupan liar, mereka adalah guru, pembimbing, dan penunjuk jalan ke keajaiban yang lebih besar. Dan begitulah, Nadine memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya, perjalanan menuju dunia yang penuh keajaiban, persahabatan, keberanian, dan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Hari-hari setelah tugas pertamanya di hutan, Nadine kembali ke desa dengan langkah yang lebih mantap. Tubuhnya lelah, tapi hatinya ringan. Setiap pagi ia tetap pergi ke kebun melati, namun pandangannya kini berbeda. Setiap bunga yang ia petik tampak lebih indah, lebih hidup, seolah menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Aroma melati yang lembut tidak lagi hanya menjadi komoditas desa, tetapi terasa seperti bagian dari energi magis yang mengalir melalui hidupnya. Suatu sore, saat Nadine sedang menata bunga di meja dapur, neneknya, yang selama ini jarang bicara tentang masa lalu, memanggilnya. "Nadine, duduklah sebentar. Aku ingin menceritakan sesuatu tentang desa ini." Nadine menatap neneknya dengan penuh perhatian. Neneknya adalah seorang wanita tua dengan rambut perak yang selalu diikat rapi. Wajahnya penuh keriput tetapi matanya bersinar bijaksana. Cerita-cerita nenek biasanya terdengar seperti dongeng, namun ada sesuatu dalam nada suaranya kali ini yang membuat Nadine merasa penting. "Dulu, sebelum kau lahir, desa ini dikenal dengan kebun melati yang luar biasa," kata nenek perlahan. Bunga-bunga itu bukan hanya cantik dan harum, tetapi juga memiliki kekuatan yang tak banyak diketahui orang. Ada legenda lama tentang bunga melati dan hutan di sebelah desa ini. Konon, bunga melati yang tumbuh di kebun tertentu memiliki energi untuk menyembuhkan dan menjaga keseimbangan alam. Nadine menatap neneknya, matanya melebar. "Energi, menyembuhkan," gumamnya. Selama ini ia hanya memetik bunga untuk dijual, tidak pernah membayangkan ada hal ajaib di baliknya. "Ya," lanjut nenek. "Dan di hutan itu, ada makhluk penjaga yang menjaga keseimbangan. Mereka muncul hanya untuk mereka yang tulus hatinya. Dulu, banyak orang desa yang mendengar legenda ini, tapi lama-kelamaan cerita itu dilupakan. Hanya sedikit yang tahu, dan bahkan lebih sedikit yang pernah melihat tanda-tandanya." Nadine teringat pada burung elang yang ditemuinya. "Jadi, elang yang aku temui, mungkin dia penjaga itu?" tanyanya perlahan. Nenek tersenyum tipis. "Mungkin, Nadine. Hati yang tulus sering menarik perhatian makhluk seperti itu. Dan kau berbeda dari kebanyakan anak desa. Kau tidak hanya peduli pada bunga melati, tapi juga pada makhluk kecil yang lemah, pada hutan, pada alam. Itu membuatmu layak." Hati Nadine bergetar. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan burung elang bukan kebetulan, melainkan takdir yang telah menunggu lama. "Tapi, mengapa aku? Kenapa aku harus terlibat dalam hal ini?" Nenek menatapnya dengan tajam, lalu lembut. "Karena kau memiliki keberanian dan ketulusan yang langka, Nadine.
dunia ini membutuhkan orang seperti dirimu, orang yang bisa menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi ingat, perjalananmu tidak akan mudah. Akan ada rintangan, godaan, bahkan ancaman dari mereka yang hanya ingin memanfaatkan kekuatan ini. Malam itu, Nadine duduk di ambang jendela, memandang bintang. Ia mencoba memahami semua yang dikatakan neneknya. Kepala dan hatinya dipenuhi pertanyaan, mengapa bunga melati bisa memiliki kekuatan, mengapa burung elang muncul padanya, dan apa arti semua ini bagi hidupnya. Namun, di dalam hatinya muncul perasaan baru, perasaan tanggung jawab. Ia tahu bahwa dirinya kini menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kehidupannya sehari-hari. Keesokan harinya, Nadine kembali ke hutan. Burung elang sudah menunggunya di tempat biasa. Kau kembali lebih cepat daripada yang kuharapkan, kata elang itu, matanya menatap tajam tapi hangat. Apakah kau mulai memahami rahasia yang tersembunyi di sekitarmu? Nadine mengangguk. Iya, aku mulai mengerti. Ada kekuatan di bunga melati, di hutan, bahkan dalam hati manusia yang tulus. Dan aku ingin belajar lebih banyak. Elang mengepakkan sayapnya. Bagus. Sekarang kau harus siap menghadapi tugas yang lebih berat. Ada keseimbangan yang harus dijaga, dan itu bukan sekadar menyelamatkan makhluk kecil. Kau akan menghadapi pilihan sulit, dan disitulah hati murnimu akan diuji. Perjalanan hari itu membawa Nadine ke bagian hutan yang belum pernah ia jelajahi. Pepohonan di sana lebih tinggi, dedaunannya lebih tebal, dan udara terasa lebih kental dengan energi yang aneh namun menenangkan. Ia mulai merasakan hubungan magis antara dirinya, bunga melati yang dibawanya, dan energi hutan. Setiap langkah seolah disambut oleh makhluk-makhluk kecil yang mengintip dari balik daun, burung, kupu-kupu, bahkan rusa yang menatapnya seakan mengerti keberadaannya. Di tengah perjalanan, Nadine menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Dari dalam gua itu, terdengar suara gemericik air, namun berbeda dari sungai biasa. Air itu tampak berkilau dengan cahaya yang lembut, dan udara di sekitarnya terasa hangat. Nadine mendekat, merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Ini tempat yang istimewa, kata burung elang, turun mendarat di batu dekat mulut gua. Air di dalam gua ini mengandung energi hutan yang murni. Beberapa makhluk yang terluka atau hilang arah dapat menemukan kekuatan mereka kembali di sini. Tapi bukan hanya itu, kau juga akan belajar lebih banyak tentang dirimu sendiri dan kekuatan yang ada dalam hatimu. Nadine menatap air itu dengan kagum. Ia merasakan energi mengalir melalui udara, menembus kulitnya, hingga ke dalam jiwanya. Tubuhnya terasa ringan, dan pikirannya lebih jernih. Ia tersadar bahwa bunga melati yang ia bawa selama ini juga merespons energi di sekitarnya, harum dan lembut, tapi penuh kekuatan yang mampu menenangkan dan menyembuhkan. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menembus pepohonan, Nadine duduk di tepi gua, memikirkan semua yang ia alami, legenda desa, burung elang, bunga melati, dan hutan ajaib. Ia menyadari satu hal penting, hidupnya tidak lagi hanya tentang memetik bunga melati untuk dijual atau membantu keluarga. Ia menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, cerita tentang keseimbangan alam, keberanian, dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Dan di sanalah, Nadine menyadari rahasia terbesar, bahwa setiap tindakan baik, sekecil apapun, seperti memetik bunga dengan hati tulus atau menolong makhluk kecil, bisa membuka pintu ke dunia yang penuh keajaiban. Dunia yang selama ini tersembunyi dari mata manusia, menunggu mereka yang cukup berani dan cukup tulus untuk menemukannya. Nadine menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan tersenyum. Ia tahu,
perjalanan ini baru permulaan. Besok akan ada tantangan baru, rahasia baru, dan keajaiban yang lebih besar menunggu. Dan ia siap, lebih dari sebelumnya, untuk melangkah ke dunia yang telah lama menunggunya. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika Nadine bangun di rumahnya. Udara pagi desa terasa segar, tetapi hatinya dipenuhi rasa cemas dan antisipasi. Ia tahu hari ini bukan hari biasa. Burung elang yang menuntunnya beberapa hari terakhir tampak gelisah ketika mereka bertemu di tepi hutan. Hari ini, Nadine, kau akan menghadapi ujian keberanianmu yang sebenarnya, kata elang itu, suaranya bergema lembut di antara pepohonan. Nadine mengangguk, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia telah melewati beberapa tantangan sebelumnya, menyelamatkan kelinci kecil, membebaskan rusa yang terperangkap, dan menghadapi babi hutan, tetapi kata ujian keberanian terdengar jauh lebih menakutkan. Elang itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang di depan untuk menuntunnya ke bagian hutan yang belum pernah ia jelajahi sama sekali. Perjalanan kali ini lebih berat. Jalan setapak dipenuhi akar yang licin dan batu besar, daun basah menutupi jejak yang biasa ia ikuti, dan suara-suara binatang liar terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Nadine harus menyeberangi sungai yang arusnya deras, memanjat tebing kecil, dan merayap di antara semak berduri. Setiap langkahnya menguji keberanian dan ketelitian. Ia sadar bahwa hutan ini bukan hanya tempat tinggal makhluk ajaib, tapi juga penguji tekad manusia. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara ranting patah. Nadine menahan napas dan menengok perlahan. Seekor serigala muncul, matanya menatap tajam dan giginya terlihat ketika menggeram. Tubuhnya kekar, dan langkahnya mantap mendekati Nadine. Rasa takut menyelimuti gadis desa itu, tetapi ia mengingat kata-kata elang, ketulusan hati dan keberanian akan menuntunmu. Nadine mengambil seikat bunga melati dari keranjang, memegangnya di depan tubuhnya. Aromanya yang lembut menyebar di udara, dan sesuatu yang aneh terjadi, mata serigala itu melembut. Ia berhenti mendekat, mengendus udara, kemudian duduk tenang di tanah. Nadine menatapnya kagum. Ia mulai menyadari bahwa bunga melati yang ia bawa bukan hanya harum, ada energi magis yang meredakan ketegangan dan menenangkan makhluk liar. Elang itu terbang rendah di atas kepala Nadine, mengepakkan sayapnya dan bersuara, "Bagus, Nadine. Kau mulai memahami, keberanian bukan hanya menghadapi bahaya fisik, tapi juga mengendalikan rasa takutmu dan bertindak dengan hati tulus." Dengan napas lega, Nadine melanjutkan perjalanan. Hutan semakin lebat, cahaya matahari nyaris tidak menembus dedaunan. Ia harus menyeberangi area yang dipenuhi tanaman berduri, memanjat akar pohon yang menjalar, dan melewati bayangan gelap yang menakutkan. Setiap langkahnya terasa seperti ujian baru, dan ia menyadari bahwa hutan ini mengajarinya lebih dari sekadar keterampilan bertahan hidup. Ia mengajarinya kesabaran, ketenangan, dan kepekaan terhadap alam. Di tengah perjalanan, Nadine menemukan seekor burung kecil yang terluka, sayapnya patah dan matanya tampak takut. Nadine menunduk, ingat semua yang telah ia pelajari dari elang dan pengalaman sebelumnya. Ia meletakkan bunga melati di dekat burung itu dan menyentuhnya perlahan. Energi hangat mengalir dari tangannya ke tubuh burung, menyembuhkan sayapnya secara perlahan. Burung itu berkicau riang sebelum terbang bebas ke langit, meninggalkan Nadine dengan perasaan bangga dan kagum. Elang menatapnya dari atas dahan. "Lihat, Nadine. Setiap tindakan baik, sekecil apapun, memancarkan energi yang menyebar. Kau mulai memahami kekuatan bunga melati dan hatimu sendiri. Tapi ujianmu belum selesai. Masih ada satu hal yang lebih besar menunggu di depan." Tak lama kemudian, suara riuh terdengar dari arah lembah.
Nadine dan Elang melihat sekelompok pemburu manusia. Mereka membawa jebakan dan senjata, mencari hewan langka di hutan. Jantung Nadine berdebar kencang. Ia tahu ini adalah ujian sesungguhnya, memilih antara keselamatan diri atau melindungi makhluk-makhluk hutan. Ini lebih berbahaya daripada sebelumnya, bisik Nadine pada diri sendiri. Ia menatap burung elang yang menunggunya dengan mata tajam namun penuh dorongan. Apa yang harus kulakukan? Elang mengepakkan sayapnya dan bersuara lembut. Percayalah pada dirimu sendiri, Nadine. Kau telah belajar membaca hutan, memahami makhluknya, dan memancarkan energi dari hatimu. Gunakan semua itu, tapi tetap berhati-hati. Nadine mengangguk. Ia memetik seikat bunga melati dan melemparkannya ke arah pemburu yang semakin mendekat. Aroma bunga itu menyebar, menenangkan hati mereka sejenak. Saat mereka teralihkan, Nadine dan Elang bergerak cepat, memimpin hewan-hewan yang terluka atau terjebak ke tempat aman di dalam hutan. Kelinci, rusa kecil, dan beberapa burung berhasil diselamatkan dari bahaya. Saat malam mulai menutupi hutan, Nadine duduk di tepi sungai, tubuhnya lelah tetapi hatinya ringan. Ia memandang burung elang yang berdiri gagah di batu dekatnya. Aku tidak menyangka aku bisa melakukan semua itu, kata Nadine, suaranya pelan. Elang menatapnya dengan mata emas yang bersinar lembut. Kau telah belajar arti keberanian sejati, Nadine. Keberanian bukan hanya menghadapi bahaya, tetapi juga mengambil keputusan yang benar, meskipun sulit. Dan kau melakukannya dengan hati tulus, itulah yang membuatmu berbeda. Nadine tersenyum, merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya. Ia menyadari bahwa keajaiban bunga melati, hutan, dan burung elang bukan hanya tentang kekuatan ajaib, tetapi tentang bagaimana ketulusan, keberanian, dan kepedulian bisa menciptakan perubahan nyata. Malam itu, Nadine tidur di tepi hutan dengan hati penuh rasa syukur dan semangat baru. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tantangan berikutnya akan lebih besar, rahasia desa akan semakin terbuka, dan keajaiban yang menunggu akan menguji ketulusannya lebih dalam lagi. Namun satu hal jelas bagi Nadine, hatinya telah berubah, dan ia siap menghadapi apapun yang datang dengan keberanian, ketulusan, dan keyakinan pada keajaiban yang telah menyentuh hidupnya. Dan begitulah, Nadine menyadari bahwa keberanian sejati muncul bukan dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang tulus, pikiran yang tenang, dan keberanian untuk menghadapi ketakutan, apapun bentuknya. Keajaiban hutan, bunga melati, dan burung elang kini menjadi bagian dari dirinya, dan perjalanan menuju dunia yang lebih besar baru saja dimulai. Hari itu, matahari pagi menembus sela dedaunan hutan dengan cahaya hangat, memantul di daun basah dan sungai kecil. Nadine berjalan perlahan di antara pohon-pohon besar, keranjang bunga melati di punggungnya berayun lembut. Udara pagi dipenuhi aroma bunga, tanah, dan energi yang terasa hidup, seolah seluruh hutan bernapas bersama langkahnya. Burung elang terbang di atasnya, sayapnya membelah udara dengan anggun, menandai arah tujuan. Hari ini, Nadine, kau akan belajar lebih dalam tentang kekuatan bunga melati, suara elang bergema lembut. Kau telah menyelamatkan makhluk-makhluk kecil dan menghadapi ancaman. Sekarang waktunya untuk memahami energi yang tersimpan dalam bunga-bunga itu, dan bagaimana energi itu dapat membantu mereka yang membutuhkan. Nadine menatap keranjang bunga di punggungnya. Selama ini, bunga melati hanyalah untuk dijual di pasar, untuk menambah penghasilan keluarga. Tapi kini, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setiap kuntum yang ia pegang terasa hangat, lembut, dan seolah memiliki denyut kehidupan sendiri. Tubuhnya tersentuh energi itu, dan hatinya ikut bergetar. Elang, bagaimana caranya aku bisa menggunakan energi ini?
Tanya Nadine, suaranya setengah takut, setengah penasaran. Elang mendarat di batu besar dekatnya, matanya emas bersinar lembut. Pertama, kau harus membuka hatimu sepenuhnya. Energi bunga merespon ketulusan hati. Kau harus merasakan setiap aroma, menyentuh setiap kelopak dengan niat untuk menolong, bukan untuk keuntungan sendiri. Hanya dengan hati tulus energi itu akan mengalir, dan kekuatan sejati akan muncul. Nadine menunduk, memegang bunga melati dengan lembut, menutup mata, dan menarik napas dalam. Ia membayangkan seekor kelinci kecil yang terluka, rusa yang terperangkap, dan burung-burung yang membutuhkan bantuan. Dalam pikirannya, ia mengirimkan niat baik. Aku ingin kalian sembuh dan tetap aman. Tiba-tiba, ia merasakan aliran hangat bergerak dari bunga ke tangannya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi itu lembut tapi kuat, seperti arus cahaya yang mengalir melalui setiap uratnya. Nadine membuka mata, dan seketika kelopak bunga di tangannya bergetar halus, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Ia terperangah. Luar biasa. Nadine, kata elang. Itulah kekuatan bunga melati. Ketulusan hatimu memicu energi alam untuk bekerja bersamamu. Kau kini bisa menyembuhkan, menenangkan, dan bahkan melindungi makhluk hidup. Tapi ingat, energi ini juga menuntut tanggung jawab. Setiap niat buruk atau keserakahan akan mematikan kekuatan itu. Perlahan, Nadine mulai memahami. Ia menyadari bahwa selama ini, keajaiban bunga melati ada, namun ia baru benar-benar merasakannya saat hatinya benar-benar tulus. Energi itu bukan sekadar sihir, itu adalah cerminan hati yang murni. Ia tersenyum, merasakan hubungan yang semakin dalam dengan hutan dan makhluk di sekitarnya. Elang mengepakkan sayapnya, menandakan waktunya bergerak. Mereka menyusuri jalur tersembunyi di hutan, sampai tiba di clearing di mana beberapa makhluk hutan tampak ketakutan. Seekor rubah kecil dengan kaki terluka, beberapa burung yang tampak kebingungan, dan seekor tupai yang terjebak di ranting rendah. Nadine menunduk, merasakan energi dari bunga melati mengalir melalui tangannya. Ia menyentuh kaki rubah yang terluka, dan secara perlahan luka itu menghilang, bulunya kembali bersih dan lembut. Burung-burung kecil yang panik merasakan energi tenang dari bunga di tangan Nadine, mengepakkan sayap mereka dengan riang sebelum terbang bebas. Tupai pun terbebas dari ranting rendah, melompat dengan lincah dan aman. Elang menatapnya bangga. Nadine, kau telah melampaui tahap awal. Kau sekarang bukan hanya penolong, tetapi juga penjaga energi hutan. Setiap makhluk yang kau bantu akan membawa energi itu kembali ke alam, memperkuat keseimbangan. Namun tidak semua berjalan mulus. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemuruh. Sebuah kawanan babi hutan besar muncul, matanya menatap tajam dan terlihat agresif. Nadine menelan ludah, jantungnya berdebar. Ini adalah ujian nyata, mengendalikan energi bunga melati dalam situasi berbahaya. Ia menarik napas dalam, memusatkan niatnya. Aku ingin kalian tenang, aman, dan tidak terluka. Energi dari bunga melati mengalir ke udara, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti babi-babi itu. Perlahan, mata mereka melembut, geramnya mereda, dan mereka mundur pelan ke hutan, meninggalkan Nadine dengan rasa lega. Elang mengepakkan sayapnya keras, menimbulkan hembusan angin yang lembut. Bagus, kau mulai menguasai kekuatan bunga melati. Ingat, Nadine, ini bukan sekadar menyembuhkan, tapi juga menenangkan energi yang kacau di alam. Kau kini menjadi bagian dari keseimbangan itu. Nadine tersenyum lebar, tubuhnya lelah namun jiwanya terasa ringan. Ia menyadari bahwa hatinya, bunga melati,
dan hutan kini menjadi satu kesatuan. Keajaiban yang dulu hanya ia lihat dari jauh kini berada di tangannya, tidak sebagai sesuatu yang menakutkan atau membingungkan, tetapi sebagai energi yang nyata yang bisa ia gunakan untuk kebaikan. Saat malam tiba, Nadine duduk di tepi sungai kecil di hutan. Bulan memantul di air, menciptakan kilau lembut. Burung elang mendarat di batu dekatnya, matanya emas berkilau. Besok, Nadine, kau akan menghadapi ujian baru. Energi bunga melati akan diuji lebih keras, dan hatimu akan menghadapi godaan. Tapi jika kau tetap tulus, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Nadine menarik napas panjang, menatap bintang di langit, dan tersenyum. Ia merasa damai, kuat, dan siap menghadapi perjalanan magis yang semakin menantang. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan makhluk hutan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam hatinya sendiri, kekuatan yang lahir dari ketulusan, keberanian, dan kebaikan. Dan dengan itu, Nadine memejamkan mata, membiarkan angin malam membawa aroma bunga melati ke seluruh hutan, mengikatnya lebih erat dengan dunia magis yang kini menjadi bagian hidupnya. Dunia yang akan terus menuntunnya pada keajaiban yang lebih besar, persahabatan, dan petualangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa dan hutan. Suasana tampak tenang, tetapi Nadine merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia membawa keranjang bunga melati, aroma lembutnya menenangkan hatinya yang sedikit gelisah. Burung elang sudah menunggu di ujung hutan, matanya yang tajam bersinar di antara kabut. Hari ini, Nadine, kau akan menghadapi ujian yang lebih besar. Suara elang bergema, dalam dan serius. Ancaman ini bukan hanya untuk makhluk hutan, tapi juga untuk keseimbangan seluruh hutan. Kau harus berhati-hati. Keberanian, ketulusan, dan kemampuanmu memanfaatkan energi bunga melati akan diuji secara bersamaan. Nadine mengangguk, merasakan campuran rasa takut dan antusiasme. Ia telah belajar banyak, menghadapi makhluk liar, menyembuhkan hewan terluka, dan memanfaatkan energi bunga melati. Namun kata, ancaman, membuat hatinya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini akan menjadi tantangan yang tidak biasa. Burung elang terbang di depannya, membimbing ke jalur tersembunyi yang hanya diketahui oleh hutan. Semakin jauh mereka melangkah, kabut semakin tebal, dan cahaya matahari yang biasanya hangat kini tampak redup. Pepohonan menjulang tinggi, ranting-ranting yang menekuk seperti tangan raksasa, menciptakan bayangan gelap yang menakutkan. Nadine menelan ludah, namun ia tetap berjalan, memegang erat bunga melati di tangan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Suara itu membuat dedaunan bergetar dan tanah terasa bergetar ringan di bawah kaki Nadine. Seekor makhluk besar muncul dari kabut, seekor serigala raksasa dengan mata merah menyala, bulu hitam legam, dan taring yang panjang. Ia menatap Nadine dengan tatapan penuh amarah dan ancaman. Nadine berhenti, jantungnya berdetak kencang. Ini adalah makhluk terbesar yang pernah ia temui, lebih menakutkan daripada babi hutan atau serigala biasa. Namun, ia mengingat kata-kata elang, ketulusan hati dan keberanian akan menuntunmu. Dengan napas dalam, Nadine memegang bunga melati di depan tubuhnya. Aromanya yang lembut menyebar, menciptakan aura hangat di sekitar mereka. Makhluk itu berhenti sejenak, matanya merah menyala melembut sedikit, tetapi ia masih menunjukkan kekuatan dan ancaman yang nyata. Elang terbang rendah, mengepakkan sayapnya untuk memberi semangat. Ingat, Nadine, ini bukan tentang melawan dengan kekerasan. Kau harus mengendalikan energi bunga melati dan hatimu. Tenang, fokus, dan gunakan ketulusanmu. Nadine menutup mata,
menarik napas panjang, dan membayangkan semua makhluk yang pernah ia selamatkan. Ia menyalurkan niatnya ke bunga melati. Aku ingin kau tenang, aman, dan tidak terluka. Aku ingin melindungi hutan ini. Energi hangat mengalir dari bunga ke tangannya, kemudian menyebar ke udara di sekitarnya. Cahaya lembut memancar dari bunga, membentuk aura yang menenangkan di sekeliling Nadine dan makhluk raksasa itu. Perlahan, mata merah menyala itu melembut, tubuhnya berhenti bergerak, dan suara gemuruh yang menakutkan berubah menjadi dengusan lembut. Makhluk itu menunduk, seolah menghormati Nadine, sebelum menghilang kembali ke dalam kabut, meninggalkan ketenangan yang aneh di hutan. Nadine terengah-engah, tetapi hatinya terasa ringan. Ia menatap bunga melati yang masih berkilau di tangannya dan tersenyum. Aku berhasil, gumamnya, suaranya setengah kagum, setengah lega. Elang mendarat di batu besar dekatnya, matanya bersinar bangga. Luar biasa, Nadine. Kau tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga mengatasi rasa takutmu sendiri dan memanfaatkan energi bunga melati dengan tepat. Kau kini mulai memahami bahwa keajaiban ini bukan sekadar tentang menyembuhkan makhluk, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dan mengendalikan energi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Perjalanan mereka berlanjut hingga sore hari. Hutan semakin lebat dan misterius, dengan cahaya yang menembus dedaunan menciptakan pola-pola ajaib di tanah. Nadine menyadari bahwa hutan ini hidup bukan hanya sebagai tempat tinggal makhluk, tetapi sebagai sistem yang saling terkait, di mana setiap makhluk dan tumbuhan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan gua tersembunyi yang dikelilingi oleh bunga melati yang tumbuh liar. Di dalam gua itu terdengar suara air yang mengalir lembut. Nadine merasakan energi yang kuat dari bunga-bunga tersebut, lebih kuat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa bunga melati ini memiliki kemampuan untuk memperkuat energi hutan, dan setiap makhluk yang terluka atau hilang arah bisa kembali pulih jika berada di dekatnya. Elang menatap Nadine dengan mata bijaksana. Ini adalah tahap berikutnya dari perjalananmu, Nadine. Kau harus belajar memusatkan energi, menyembuhkan sekaligus melindungi. Semua ini membutuhkan latihan, kesabaran, dan ketulusan yang tak tergoyahkan. Nadine duduk di tepi gua, menarik napas panjang, dan menutup mata. Ia memusatkan energi dari bunga melati, merasakan alirannya melalui tangannya, tubuhnya, dan ke seluruh hutan. Energi itu terasa hangat, lembut, dan kuat. Ia menyadari bahwa dirinya kini menjadi bagian dari energi itu, bagian dari keseimbangan hutan yang lebih besar. Malam itu, Nadine tidur di tepi sungai dekat gua, dengan burung elang berdiri gagah di batu di dekatnya. Ia tahu bahwa ancaman dan ujian berikutnya akan semakin sulit, tetapi ia juga menyadari satu hal, kekuatan yang ia miliki bukan sekadar sihir, tetapi cerminan dari ketulusan hati, keberanian, dan kasih sayang yang ia miliki sejak dulu. Dan begitulah, Nadine menyadari bahwa perjalanan magisnya bukan sekadar tentang dirinya, tetapi tentang keseimbangan alam, makhluk hidup, dan energi yang mengalir melalui semua hal di hutan. Ia telah menghadapi ancaman nyata pertama yang menguji keberanian dan kekuatannya, dan kini ia siap melangkah lebih jauh, menembus rahasia yang lebih dalam, dan menemukan keajaiban yang lebih besar di dunia yang selama ini tersembunyi dari manusia. Fajar pagi itu membawa kabut tipis yang menyelimuti desa dan hutan di sekitarnya. Nadine bangun dengan perasaan campur aduk, semangat dan rasa penasaran bercampur dengan kecemasan yang samar. Ia tahu perjalanan magisnya belum berakhir. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mempelajari cara memanfaatkan energi bunga melati, menghadapi makhluk hutan, bahkan mengatasi rasa takutnya sendiri. Tetapi ada sesuatu yang terasa belum lengkap,
sebuah misteri yang tersembunyi di balik legenda desa dan hutan. Saat Nadine berjalan menuju hutan, ia melihat burung elang menunggu di tepi pohon besar, matanya yang emas bersinar lembut. Hari ini, Nadine, kau akan mulai memahami rahasia yang lebih besar, suara elang bergema. Hutan ini, bunga melati, dan desa, semua terhubung. Dan kau akan bertemu seseorang yang akan menguji hatimu dengan cara berbeda. Nadine mengangguk, merasa detak jantungnya semakin cepat. Ia tidak tahu apa yang akan menunggunya, tetapi ada perasaan dalam dirinya bahwa ini penting. Ia membawa keranjang bunga melati, yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya, seolah memahami perjalanan yang sedang ia jalani. Mereka menyusuri jalur yang jarang dilalui, hingga tiba di bagian hutan yang dipenuhi pohon-pohon tua dan akar-akarnya menjulur ke segala arah. Di antara pepohonan itu, Nadine melihat sebuah cahaya redup yang bergerak cepat. Dari balik semak, muncul sosok seorang pria tua, tinggi, mengenakan jubah berwarna hijau gelap, rambutnya panjang dan putih, dan matanya tajam, namun penuh kebijaksanaan. "Siapa? Siapa kau?" tanya Nadine, suaranya terdengar tegang. Pria itu tersenyum tipis, menatap Nadine dengan pandangan yang seakan menembus hatinya. "Aku penjaga lama desa ini dan hutan. Namaku Raden Arka. Aku tahu tentang perjalananmu, Nadine. Kau telah menunjukkan keberanian dan ketulusan yang langka." Nadine menelan ludah, tercengang. Ia telah mendengar cerita tentang tokoh misterius yang menjaga hutan dalam legenda lama, tetapi tidak pernah menyangka akan bertemu langsung. "Kenapa? Kenapa aku yang dipilih?" tanyanya, suara gemetar setengah kagum, setengah takut. Raden Arka melangkah lebih dekat, menatap keranjang bunga melati di punggung Nadine. "Karena hatimu tulus, Nadine. Bunga melati yang kau petik bukan sembarang bunga. Mereka menyimpan energi yang telah dijaga selama generasi. Dan kau adalah manusia pertama dalam beberapa dekade yang mampu merasakan dan memanfaatkannya dengan benar." Nadine merasa jantungnya berdegup kencang. Semua yang ia alami selama beberapa hari terakhir, menyelamatkan makhluk, menghadapi ancaman hutan, energi bunga melati, mulai terasa masuk akal. Tetapi pertanyaan besar tetap muncul. Mengapa kekuatan ini tersembunyi? Dan apa hubungannya dengan desa? Raden Arka tersenyum, lalu menunjuk ke arah desa dari kejauhan. Dulu, desa ini hidup harmonis dengan hutan dan energi bunga melati. Tetapi keserakahan dan ketidaktahuan manusia menyebabkan keseimbangan itu hilang. Banyak orang lupa, banyak legenda terlupakan. Kau, Nadine, dipanggil untuk mengembalikan keseimbangan itu. Tapi peringatan, tidak semua manusia memahami atau menghargai kekuatan ini. Ada yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri, dan itu bisa membawa kehancuran. Nadine menunduk, menyadari beban yang baru saja diberikan padanya. "Jadi, aku harus melindungi hutan, makhluknya, dan bunga melati, sekaligus menjaga desa?" Raden Arka mengangguk. Dan kau tidak sendirian. Burung elang yang menuntunmu adalah penjaga alami hutan, dan mereka akan membantumu. Tapi kau juga akan bertemu musuh, manusia yang haus kekuasaan, yang tidak segan memanfaatkan energi ini untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka akan menjadi ujian terberatmu. Nadine merasakan campuran takut dan bersemangat. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tetapi hatinya kini semakin yakin bahwa ia harus melanjutkan. Energi bunga melati yang kini berada di tangannya seolah memberi kekuatan tambahan, mengingatkannya akan semua makhluk yang telah ia selamatkan dan semua pelajaran yang telah ia pelajari. Raden Arka melanjutkan, "Ada satu hal lagi yang perlu kau ketahui.
Hutan ini memiliki pusat energi, sebuah pohon kuno, jauh di dalam, yang menjadi sumber kekuatan bunga melati. Hanya mereka yang hatinya murni dapat mendekatinya. Kau akan membutuhkannya di kemudian hari, ketika ancaman terbesar muncul. Dan ingat, Nadine, keajaiban itu selalu muncul pada mereka yang tulus dan berani. Malam itu, Nadine duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, merenungkan semua yang baru saja ia pelajari. Wajah Raden Arka, kata-katanya tentang keseimbangan desa dan hutan, serta ancaman yang mungkin datang, semuanya memenuhi pikirannya. Tetapi di tengah ketegangan itu, ada satu hal yang membuat hatinya hangat, kekuatan bunga melati, keajaiban yang ia rasakan, dan persahabatan dengan burung elang. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan energi bunga melati mengalir melalui tubuhnya. Cahaya lembut memancar dari bunga, menyelimuti Nadine dengan kehangatan dan ketenangan. Ia menyadari satu hal penting, dunia ini penuh misteri, tetapi keberanian dan ketulusan hatinya bisa membuka jalan menuju keajaiban yang lebih besar. Dan begitulah, malam itu, Nadine memutuskan, apapun ancaman yang datang, apapun rintangannya menunggu, ia akan melangkah maju. Hatinya telah terbuka pada rahasia desa, legenda hutan, dan kekuatan bunga melati. Ia kini siap menghadapi konflik, misteri, dan keajaiban yang menunggu dengan tekad yang tak tergoyahkan. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Nadine melangkah masuk ke hutan. Kabut tipis menyelimuti jalur, dan udara terasa berat, bukan karena hujan atau angin, tetapi ada getaran ketegangan yang menusuk kulitnya. Ia membawa keranjang bunga melati, kini lebih penuh dan harum daripada sebelumnya. Setiap kelopak memancarkan energi lembut yang bisa dirasakannya mengalir di tubuhnya. Burung elang sudah menunggunya di dahan tinggi. Matanya emas bersinar tajam, penuh kewaspadaan. Hari ini, Nadine, suaranya bergema di antara pepohonan, kau akan menghadapi ujian terberatmu. Tidak hanya makhluk hutan atau rintangan alam, manusia telah datang ke hutan ini, dan niat mereka tidak murni. Nadine menelan ludah, merasakan detak jantungnya meningkat. Selama ini ia menghadapi serigala, babi hutan, bahkan makhluk raksasa, tetapi ancaman manusia terasa berbeda. Mereka memiliki senjata, rencana, dan ambisi yang bisa merusak keseimbangan hutan secara permanen. Beberapa saat kemudian, dari balik pepohonan, terdengar suara keras dan langkah berat. Sekelompok orang muncul, membawa peralatan, jebakan, dan kantong besar. Mereka adalah pemburu dan pengumpul bunga langka yang tahu tentang kekuatan melati dari cerita lama, namun mereka ingin memanfaatkannya untuk kekayaan dan kekuasaan, tanpa peduli keseimbangan hutan. Nadine menunduk di balik pohon, hatinya berdegup kencang. Ia mengingat kata-kata Raden Arka, hanya mereka yang tulus hatinya dapat melindungi energi ini. Dan kau harus siap menghadapi manusia yang serakah. Burung elang terbang rendah, membentangkan sayapnya lebar. Nadine, jangan takut. Gunakan energi bunga melati, percayai hatimu. Ingat, ketulusan dan keberanian adalah senjatamu yang terkuat. Dengan napas dalam, Nadine memegang bunga melati, merasakan energi hangat mengalir ke tangannya. Ia menutup mata dan memusatkan niat. Aku ingin hutan dan semua makhluk di sini tetap aman. Tidak ada yang boleh dirugikan. Cahaya lembut memancar dari bunga, menyebar di antara pohon-pohon, menciptakan aura hangat dan tenang. Para pemburu terhenti sejenak, seolah merasakan sesuatu yang asing dan menenangkan. Mereka menatap sekeliling, bingung dengan aroma dan cahaya lembut yang muncul dari bunga. Namun beberapa dari mereka segera menertawakan efek itu, menganggapnya kebetulan, dan melanjutkan langkah mereka, menyiapkan jebakan dan kantong.
Nadine menyadari bahwa ketulusan hatinya harus diuji dalam tindakan nyata. Ia melangkah maju, menempatkan bunga melati di tanah di beberapa titik strategis. Cahaya dari bunga membentuk jalur yang menenangkan makhluk hutan dan membingungkan para pemburu. Rusa, kelinci, burung, dan makhluk hutan lainnya mengikuti jalur itu, menjauh dari ancaman. Namun ancaman semakin nyata. Salah satu pemburu mencoba meraih bunga melati langsung dari keranjang Nadine. Dengan cepat, Nadine mengangkat tangan, dan energi dari bunga melati memancar, menciptakan perisai cahaya lembut yang menahan tangan manusia itu. Pemburu itu mundur, terkejut, sementara Nadine merasakan energi bunga semakin kuat, bersatu dengan tekadnya sendiri. Burung elang mengepakkan sayapnya dengan keras, menciptakan angin yang menambah tekanan pada pemburu. Sekarang, Nadine, gunakan energi yang ada padamu, teriak elang. Nadine menutup mata, memusatkan seluruh kekuatan bunga melati dan ketulusannya. Cahaya yang memancar dari bunga menjadi lebih terang, menyelimuti hutan, menenangkan para pemburu yang mulai panik. Beberapa di antaranya jatuh tersungkur karena energi itu, bukan karena sakit, tetapi karena kesadaran tiba-tiba muncul, hutan ini hidup, dan mereka tidak diundang. Para pemburu akhirnya menyerah, meletakkan alat dan kantong mereka, mundur perlahan. Makhluk hutan yang sebelumnya ketakutan kini muncul lagi, menatap Nadine dengan rasa kagum dan tenang. Burung-burung beterbangan, rusa melompat-lompat dengan riang, dan kelinci muncul dari semak, semua memberi semacam rasa hormat pada Nadine yang baru saja menunjukkan keberanian dan ketulusannya. Elang mendarat di batu dekat Nadine, matanya bersinar bangga. Lihat, Nadine, kau telah melindungi hutan, makhluknya, dan bunga melati. Kau telah menghadapi ujian terberat hingga saat ini. Kau mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan sekadar sihir, tetapi ketulusan hati, keberanian, dan kasih sayang. Nadine tersenyum, tubuhnya lelah tetapi jiwanya ringan. Ia menatap cahaya lembut dari bunga melati di tangannya, menyadari bahwa keajaiban bukan hanya tentang kekuatan yang terlihat, tetapi juga tentang pengaruh hati yang tulus pada dunia sekitar. Saat malam menutup hutan dengan bayangan gelap dan cahaya bulan yang lembut, Nadine duduk di tepi sungai. Ia memejamkan mata, membiarkan energi bunga melati mengalir melalui tubuhnya. Malam itu, hutan terasa damai, makhluk hidupnya aman, dan ketenangan menyelimuti udara. Ia menyadari bahwa perjuangan belum selesai, ada ancaman lain yang lebih besar di masa depan, rahasia desa yang masih tersembunyi, dan petualangan magis yang menantinya. Tetapi satu hal jelas bagi Nadine, keberanian, ketulusan, dan kasih sayang bukan hanya mampu menghadapi ancaman fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan dunia magis yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia siap melangkah ke bab terakhir, menghadapi keajaiban terbesar dan rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar menembus hutan dengan sinar keemasan yang hangat. Nadine berdiri di tepi sungai, keranjang bunga melati di punggungnya berkilau dengan cahaya lembut. Udara pagi dipenuhi aroma bunga yang memabukkan dan energi yang hidup, seolah seluruh hutan menyambutnya. Burung elang sudah menunggunya di dahan tinggi. Matanya emas bersinar penuh kebijaksanaan. Hari ini, Nadine, kau akan menghadapi puncak dari perjalananmu, suaranya bergema di antara pepohonan. Rahasia terbesar desa akan terbuka, keajaiban bunga melati mencapai puncaknya, dan kau akan menjadi penjaga energi ini selamanya. Nadine menghela napas panjang. Ia merasa detak jantungnya berpacu, antara rasa takut dan kegembiraan. Selama beberapa hari terakhir, ia menghadapi makhluk hutan, ancaman manusia serakah, dan mempelajari kekuatan bunga melati. Tetapi kata puncak menimbulkan rasa penasaran yang tak tertahankan.
Ia tahu hari ini akan menentukan segalanya. Elang mengepakkan sayapnya, terbang di depan, menuntunnya ke dalam hutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Pohon-pohon di sini lebih tinggi, akar menjalar seperti ular raksasa, dan cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan pola-pola misterius di tanah. Nadine merasakan energi hutan yang kuat mengalir melalui setiap langkahnya. Terkadang, Nadine, kata elang, suaranya rendah dan tegas, untuk mencapai puncak, kau harus menghadapi kegelapanmu sendiri. Kau harus memilih antara rasa takut dan keberanian, antara keinginan pribadi dan tanggung jawab. Dan bunga melati akan membantumu menyalurkan hati yang tulus untuk menghadapi ujian terakhir ini. Nadine mengangguk, memegang keranjang bunga dengan erat. Ia menutup mata sejenak, memusatkan niatnya. Semua makhluk yang telah ia bantu, semua pengalaman yang telah ia lalui, semuanya berkumpul di hatinya. Energi dari bunga melati mulai bergetar, memancar lembut, membentuk cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Mereka tiba di sebuah clearing besar, di mana berdiri pohon raksasa yang berbeda dari yang lain. Batangnya tebal, daun-daunnya berkilau dengan cahaya hijau keemasan, dan di sekitar akar terdapat bunga melati yang tumbuh liar, memancarkan energi lembut tapi kuat. Ini adalah pohon pusat energi yang diceritakan Raden Arka sebagai sumber kekuatan seluruh hutan. Nadine melangkah maju, merasakan energi dari pohon itu menyentuh tubuhnya, seolah pohon itu menilai ketulusan hatinya. Dari dalam bayangan pepohonan, muncul sosok Raden Arka, burung elang, dan beberapa makhluk hutan yang telah selamat. Mereka semua menatapnya penuh harap. Tugasmu, Nadine, kata Raden Arka dengan suara lembut tapi tegas, adalah menggabungkan energi bunga melati dengan pohon ini untuk mengembalikan keseimbangan hutan dan melindungi desa. Kau harus melakukannya dengan hati murni, tanpa pamrih, tanpa rasa takut. Nadine menunduk, mengatur napas, dan meletakkan bunga melati satu persatu di sekitar akar pohon. Cahaya dari bunga mulai menyatu dengan cahaya pohon, membentuk aura yang memancar ke seluruh hutan. Ia merasakan energi itu mengalir melalui tangannya, melalui tubuhnya, dan masuk ke seluruh makhluk hidup di sekitar. Tiba-tiba, muncul bayangan gelap dari sisi hutan, manusia serakah yang sebelumnya mencoba mengambil bunga melati. Mereka membawa alat, mencoba menyerang Nadine dan pohon itu. Namun sebelum mereka sampai, cahaya dari bunga melati membentuk perisai besar, memantulkan niat jahat mereka. Mereka terhenti, merasakan energi yang kuat dan damai, dan perlahan mundur, tak berdaya menghadapi kekuatan ketulusan dan keberanian Nadine. Burung elang mengepakkan sayapnya keras, menciptakan hembusan angin yang menguatkan aura cahaya di sekitar pohon. Nadine menutup mata, memusatkan seluruh niatnya. Aku ingin hutan ini aman, desa ini terlindungi, makhluk hidup tetap bebas, dan energi ini tetap murni. Energi dari bunga melati menyatu dengan pohon, memancar ke langit, menciptakan cahaya hijau keemasan yang menari di antara dedaunan. Cahaya itu menerangi seluruh hutan, memunculkan kilauan ajaib yang menakjubkan. Suara gemericik air, kicauan burung, dan angin yang berdesir bersatu, menciptakan simfoni alami yang membangkitkan rasa kagum. Makhluk hutan mendekat, menatap Nadine dengan penuh rasa hormat. Rusa, kelinci, burung, dan hewan-hewan lain tampak bahagia, bebas dari ancaman. Nadine tersenyum, merasakan energi bunga melati dan pohon itu bersatu, menyebar ke seluruh hutan, dan bahkan ke desa di kejauhan. Ia menyadari satu hal penting, keajaiban bukan hanya tentang kekuatan magis, tetapi tentang hati yang tulus, keberanian yang murni, dan kepedulian tanpa pamrih. Raden Arka mendekat, menepuk bahu Nadine. Kau telah melampaui semua ujian, Nadine. Kau bukan hanya penjaga hutan dan energi bunga melati,
tetapi juga pelindung keseimbangan desa. Keajaiban ini kini berada dalam tanganmu, dan kau telah membuktikan bahwa ketulusan hati mampu mengalahkan segala ancaman. Malam itu, Nadine duduk di tepi sungai, dikelilingi oleh cahaya lembut bunga melati dan pohon pusat energi yang bersinar. Burung elang berdiri di batu dekatnya, matanya bersinar bangga. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi gadis desa biasa, tetapi penjaga hutan, bunga melati, dan energi magis yang mengalir melalui dunia. Bunga-bunga melati yang dulu hanya menjadi komoditas kini menjadi simbol keajaiban, ketulusan, dan keberanian. Hutan yang dulunya penuh ancaman kini damai, makhluk-makhluknya aman, dan energi alam kembali seimbang. Nadine tahu perjalanan ini belum selesai, ada lebih banyak misteri dan rahasia alam yang menunggu untuk ditemukan, tetapi satu hal pasti, hatinya telah menyatu dengan hutan, bunga melati, dan dunia magis yang menakjubkan ini. Dan dengan itu, Nadine menutup mata, tersenyum, membiarkan angin malam membawa aroma bunga melati ke seluruh hutan. Cahaya dari pohon pusat energi menari di antara pepohonan, menandai keajaiban terbesar yang pernah ia saksikan, keajaiban yang lahir dari keberanian, ketulusan, dan hati yang tulus.